Oke, bisa dimulai saja mungkin pembahasan tentang yang dua lagi itu. Iya, boleh. Baik pemirsa, kita lanjutkan tentang text type atau genre. Yang berikutnya adalah tentang procedure. Procedure di sini adalah procedure help us to do a task or make something. They can be a set of instruction or direction. Maksudnya bahwa di dalam text procedure ini untuk memahami bagaimana cara mengoperasikan sesuatu atau langkah-langkah yang digunakan apa. Jadi isinya kalau bukan pengarahan, petunjuk, ya perintah lah begitu ya. Perintah. Makanya di situ ada langkah-langkah, misalnya bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara menyusun kalimat atau membuat kue, ada step-stepnya. Atau kalau baru dapat mesin cuci baru begitu. Iya, ada mesin cuci baru. Kadang kita kelemahan kita justru karena kurang latihan atau bagaimana, nggak tahu ini maksud dari teks ini apa sih. Padahal dalam latihan ini di SMP sudah diajarkan teks procedure. Maksudnya supaya para peserta didik bisa membaca tentang instruksi-instruksi atau direction dari suatu alat seperti itu. Jadi tidak, makanya ketika guru memberikan materi ini harus terarah betul apa sih tujuan dalam kehidupan mempelajari teks ini. Sungguh sangat bermanfaat sekali. Dari procedure ini ada goal, material, dan procedure. Goal ini maksudnya tujuannya untuk apa teks ini. Kemudian materialnya apa, bahan-bahan yang digunakannya apa untuk mendukung kepada tujuan kita membuat atau menyusun dan lain-lain. Kemudian prosedurnya, langkah-langkahnya bagaimana. Ini tersusun di dalam teks procedure. Ini bentuknya dalam generic structure seperti itu. Bagian-bagiannya harus ada lengkap. Ada tujuan, kemudian materinya, langkah-langkahnya bagaimana. Kalau tidak ada tujuan, ya langkah-langkah ini jadi tidak ketahuan masih juga bingung, ini untuk jadinya apa begitu. Apa ini yang akan dijelaskan, apa yang akan dilakukan. Iya, seperti itu. Itu dari segi struktur generik ya, seperti itu ya, tidak berubah-ubah lah. Ini adalah khas sekali bangunnya procedure begitu. Sekarang dari kebahasaan seperti apa dia, Bu? Oke, dari linguistic feature-nya seperti tadi menggunakan simple present. Ya, karena memang merupakan hal yang biasa dilakukan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita menggunakan simple present tense dalam penyusunan kalimat. Kemudian di sini ada action clause. Karena tadi disebutkan langkah-langkah, maka kata kerjanya pun harus berbentuk action. Suatu kata kerja yang misalnya di situ add, tambahkan, kemudian mix, campurkan, itu merupakan action clauses. Atau remove, ya, cabut remove, begitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian imperatif juga. Temporal conjunction, conjunctive relation. Ini seperti setelah melakukan ini the first apa, kemudian the second, langkah-langkah berikutnya, then, after, dan lain-lain. Ini harus ada untuk supaya apa yang diinginkan oleh penulis atau yang menyusun teks tersebut tercapai, bisa dipahami oleh yang membaca. Jadi tahap-tahapannya memang urut, tidak boleh dilompati, tidak boleh diputar begitu ya. Seperti itu. Ya, kalau tertukar nanti biasanya kacau, tidak sesuai hasil, dengan tujuannya. Goalnya di depan apa ya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang bisa diperlihatkan, Bu, contoh procedure ini seperti apa? Oke. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya ada contoh dari procedure. Kebetulan di sini saya juga ngambil dari salah satu teks dari modul tersebut, to make stained glass figure. Ini untuk goalnya ya berarti ya. To make goalnya. stained glass figures ini adalah goal dari procedure hari ini. Goal dari procedure, dari bagian-bagian atau generic structure text procedure. Ini ke sini, to make stained glass figure. Kemudian materialnya apa? Bahan-bahan yang digunakan dalam mencapai ini, membuat ini apa? Di sini ada, masuknya ke sini, a piece of cardboard and one piece of chalk. Ini merupakan materialnya, bahan-bahannya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Ini yang pertama. Kemudian ini the first you take a piece of cardboard and one piece of chalk. Satu ya. Yang keduanya, then you draw something on the cardboard. Ini merupakan prosedur dari text procedure. Saya lihat kelihatannya prosedur ini jelas harus lengkap,
Dan harus urut ya? Iya, harus urut. Urut tapi tidak lengkap, orang bingung sendiri gitu juga. Kan, materialnya tidak seperti yang diperlukan. Iya, gitu. Materialnya juga harus lengkap. Ya, materialnya komplit tapi tidak urut juga jadinya tidak seperti yang diharapkan begitu ya? Seperti itu. Oke, ini mungkin tidak terlalu sulit dimengerti tapi memang butuh latihan untuk apalagi mendidik siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah. Langsung aplikatif seperti biasanya itu. Diminta membuat prosedur apa sih Bu? Nanti kira-kira bahan soalnya akan seperti apa begitu? Bahan-bahan soal yang biasa ini oleh siswa di SMP bisa juga dengan bentuk keterampilan itu untuk menyusun. Jadi tidak jauh-jauh dari keseharian mereka ya? Iya, keseharian mereka. Oke, kita sudah bahas tentang 4 genre ya berarti ya. Masih ada satu seingat saya ya? Iya, satu lagi bentuknya adalah tentang recount. Bisa diperlihatkan Ibu? Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Materi kita adalah tentang recount. Kalau yang tadi report, kemudian deskriptif, ini menyatakan yang nyata. Kalau yang recount berbeda lagi. Sifatnya ini merupakan suatu pengalaman yang dialami oleh seseorang. Makanya di sini dikatakan bahwa definition of the recount, tell the reader what she or someone else experience. Jadi mengatakan kepada pembaca itu tentang pengalaman seseorang. Ya, kalau pengalaman berarti ininya juga harus menggunakan bentuk pas yang digambarkan di dalam teks tersebut. Dalam fungsinya, to give an audience atau the audience the description of what occurred and when it occurred. Jadi lebih kepada penjelasan tentang suatu peristiwa atau kejadian ya? Iya, kejadian yang telah dialami oleh seseorang ataupun kejadian-kejadian yang lalu. Oke, gitu, seperti apa ciri khas tampilannya recount ini? Recount ini misal kita pernah berdharma wisata ke suatu tempat misalnya, yang dilakukan pertama kali apa, seperti itu, atau membawa siswa-siswa ke suatu tempat rekreasi. Ini yang dilakukan oleh mereka itu apa, pengalaman-pengalamannya. Ya, seperti itu. Jadi ada event-eventnya. Ada ciri khas generik ya dari recount ini ya? Seperti yang lainnya juga sama, harus ada generic structure-nya, tahapan atau bagian-bagian dari teks tersebut. Bagiannya yang pertama adalah orientation. Orientation ini merupakan pengenalan seperti tadi, siapa yang melakukannya, kapan dan di mana. Berbedanya di sini sedikit yaitu series of event. Ada rangkaian kejadiannya. Nah, terjadi apa, habis ini apa, lalu apa begitu ya. Rangkaian kejadian itu tidak boleh kita mengarang seenaknya, tetapi harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang terakhirnya adalah reorientation. Reorientation merupakan suatu kesimpulan. Jadi dengan kegiatan tersebut, kemudian pengalamannya bagaimana, kesimpulannya apa? Untuk menghimpun dari orientation dan series of events yang tadi itu. Iya, apakah ada yang bisa diambil hikmahnya? Makanya di situ ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh seorang penulisnya. Oke, menjelang akhir pertemuan kita hari ini, Ibu, kita sudah membahas 5 jenis genre atau text type untuk rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah. Mungkin ada kesimpulan atau ikhtisar yang bisa dikemukakan singkat saja? Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan suatu kesimpulan dari pertemuan ini untuk Bapak Ibu bisa mengaplikasikan, bisa mengembangkan bahkan dari teks report ataupun genre yang telah disebutkan tadi untuk mengembangkannya kepada para siswa kita supaya apa yang kita pelajari dalam bahasa Inggris bisa bermakna dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Terima kasih Ibu Nur, soalnya kan beda genre atau text type, beda kegunaannya ya, itu juga perlu ditekankan ya. Terima kasih sudah menjelaskan kepada rekan-rekan pada hari ini. Dan pemirsa, kita sampai di ujung acara kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Genius Bada mohon pamit. Mudah-mudahan seluruh tayangan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.